Halo semua, pernah nggak sih kalian kepikiran gini? Lihat temen, atau mungkin kenalan, yang dari luar kayaknya biasa aja, bajunya ya standar, nongkrongnya nggak di tempat fancy banget, tapi kok tahu-tahu dia udah punya rumah sendiri sebelum umur 30. Atau bisa liburan ke luar negeri kapan aja tanpa mikir kurs dolar. Padahal, perasaan pas sekolah atau kuliah dulu dia sama-sama aja sama kita ya. Bukan karena mereka main sulap, bukan juga karena mereka nemu harta karun di bawah kasur, tapi ada sesuatu yang mereka korbankan, ada yang harus dilepas. Karena nggak ada satupun jalan menuju kekayaan yang jalannya datar, mulus, dan santai kayak jalan-jalan sore di taman. Pasti ada yang harus ditinggal, ada yang harus dikorbankan. Banyak banget yang pengen kaya, pengen hidup enak, pengen bebas finansial. Tapi giliran ditanya, siap nggak bayar harganya? Langsung deh pada mikir dua kali atau bahkan langsung mundur teratur. Kayak bukan soal hoki atau keberuntungan doang, tapi soal siapa yang paling siap kehilangan hal-hal yang dulu dianggap penting demi dapetin hal yang ternyata jauh lebih penting. Dan kadang, yang perlu dikorbankan itu bukan cuma waktu atau uang. Seringkali itu adalah hal-hal yang udah lama nempel di hidup kita, yang udah terasa nyaman banget, udah jadi zona empuk kita. Padahal diam-diam hal-hal nyaman ini justru ngerem laju kita ke arah perubahan. Dia bikin kita gak bisa lari kenceng, padahal tujuan kita masih jauh. Kenapa kebanyakan orang gagal mencapai impian finansialnya? Bukan karena mereka gak punya potensi loh. Banyak kok yang pinter, punya ide bagus. Masalahnya cuma satu, mereka gak rela ngelepas zona nyaman. Mereka gak rela kelaparan sebentar supaya nanti bisa kenyang berkepanjangan. Mereka nggak mau sabar di awal, tapi pengen hasil yang instan. Persis kayak kita masak air. Coba dibayangin, kalau kita baru nyalain kompor 5 detik, terus dimatiin lagi, karena nggak sabar pengen cepat mendidih. Ya jelas, airnya nggak bakal mendidih kan? Nah, kekayaan itu juga kayak air mendidih. Butuh panas terus-menerus, butuh konsistensi, butuh kesabaran. Bukan semangat meledak-ledak cuma 5 menit doang, terus udah. Ini nih masalahnya. Buat bisa sampai ke titik kaya, kita harus siap kehilangan beberapa hal yang mungkin sekarang kita anggap hak hidup. Tapi justru dari kehilangan itu muncul ruang. Ruang buat kita nambah pengalaman, nambah kapasitas diri, nambah aset, nambah kemampuan. Sayangnya, banyak yang lebih milih mempertahankan kenyamanan daripada menumbuhkan kekayaan. Padahal nyaman itu seringkali jebakan. Salah satu pengorbanan yang sering disepelekan tapi sebenarnya berat banget adalah kehilangan waktu buat bersantai. Di saat orang lain rebahan sambil scroll video random yang ujungnya nggak bikin hidup berubah, ada sebagian kecil manusia yang justru ngurung diri. Mereka belajar hal baru, cari celah usaha, atau bikin sesuatu yang awalnya belum tentu laku. Orang-orang ini rela ngelepas kenyamanan sementara demi nyicil masa depan. Mereka ngerti, waktu itu kayak koin. Setiap koin yang dipakai sekarang buat santai, berarti ngurangin modal buat hidup enak besok. Bersantai itu enak, rehat itu penting, nggak bisa dibungkiri. Tapi kalau semua waktu dihabiskan buat santai, kapan kita punya waktu buat bangun sesuatu? Saat orang lain main, mereka kerja. Saat orang lain tidur, mereka nyusun strategi. Bukan karena nggak suka liburan, tapi karena mereka ngerti ada masa panen yang butuh disiapin dari sekarang. Kayak bukan hadiah dari semesta. Kayak itu hasil dari konsistensi mengorbankan hal-hal kecil yang nggak ngasih nilai tambah. Tapi bukan cuma waktu bersantai yang harus direlakan. Kadang perlu juga ngorbanin pergaulan. Bukan berarti jadi antisosial ya, tapi jadi selektif. Karena nggak semua lingkaran itu ngebawa kita ke arah atas. Ada pergaulan yang cuma bikin jalan di tempat atau malah jalan mundur. Contohnya nongkrong tiap malam tapi obrolannya cuma soal gosip, game, atau siapa yang lagi dekat sama siapa. Ngabisin waktu berjam-jam buat ketawa, tapi pulang ke rumah tetap merasa kosong. Nggak nambah wawasan, nggak nambah peluang, nggak nambah ide. Beda sama pergaulan yang kadang bikin minder, karena isinya orang-orang produktif. Yang kalau ngomongin target, bukan soal besok weekend kemana, tapi bisnis apa yang bisa dimulai, atau buku apa yang lagi dibaca. Memang berat ninggalin teman-teman lama yang udah akrab, apalagi kalau udah bareng dari kecil. Tapi kalau udah nggak satu frekuensi lagi, ya harus berani ambil jarak. Karena nggak semua yang familiar itu sehat buat masa depan. Dan kadang, kemajuan baru datang setelah kita berani berdiri sendiri. Sendirian nggak selamanya buruk loh.
Justru seringkali momen paling menentukan datang saat kita lagi sendiri. Bisa mikir jernih, bisa evaluasi diri, bisa belajar hal baru tanpa harus ikut arus. Kayak butuh ruang berpikir, dan ruang itu seringkali cuma bisa muncul ketika kita berani ngelepas keramaian yang nggak produktif. Berani diem buat bisa dengar suara tujuan hidup sendiri, bukan cuma teriak-teriakan dari luar yang nggak jelas arahnya. Lalu, ada satu pengorbanan yang paling menyakitkan tapi juga paling penting, pengorbanan ego. Karena buat jadi kaya, perlu ngerelain gengsi. Nggak bisa terus-terusan pengen terlihat keren di mata orang, tapi nggak punya fondasi keuangan yang kuat. Banyak yang akhirnya gagal kaya karena terlalu sibuk jaga citra. Pengen kelihatan sukses, padahal masih megap-megap bayar tagihan. Pengen naik mobil bagus, padahal cicilan rumah aja belum kelar. Gengsi bikin orang beli barang yang nggak perlu demi dapat pengakuan dari orang yang bahkan nggak peduli. Orang yang rela ngorbanin gengsi bakal lebih cepat sampai di titik stabil. Mereka nggak malu mulai dari bawah, nggak risih jualan online, nggak gengsi ngangkot walau nanti punya rencana beli mobil. Mereka ngerti bahwa investasi jangka panjang lebih penting dari penampilan jangka pendek. Mereka nggak gampang ke-trigger sama pencapaian orang lain, karena mereka tahu jalan masing-masing beda. Mereka sadar yang penting bukan dipandang kaya, tapi beneran kaya. Karena kaya itu bukan soal gaya hidup, tapi soal seberapa bebas seseorang ngatur waktunya, seberapa tenang mereka menghadapi kondisi darurat, dan seberapa besar kemampuan mereka nolong orang lain tanpa harus stres mikirin isi dompet. Semua itu nggak akan bisa dicapai kalau masih terlalu sibuk mikirin pendapat orang. Satu hal lagi yang sering jadi jebakan, perasaan takut ketinggalan, alias FOMO, Fear of Missing Out. Perasaan harus ikut-ikutan tren biar dianggap nggak ketinggalan zaman. Ini jebakan yang bikin banyak orang boros, beli barang yang sebenarnya nggak perlu, ikut gaya hidup yang sebenarnya belum sanggup, demi status sosial yang rapuh. Padahal, orang-orang yang beneran kaya malah sering nggak kelihatan kaya. Mereka lebih peduli sama nilai jangka panjang daripada penampilan sesaat. Mengorbankan ego juga berarti siap belajar dari siapapun, bahkan dari orang yang dulu kita anggap biasa aja. Karena seringkali pelajaran hidup datang dari arah yang nggak disangka. Dan orang yang ngerasa dirinya udah paling tahu, paling bener, paling ngerti, biasanya malah mentok di situ-situ aja. Kayak butuh kerendahan hati buat terus belajar, buat terus gagal, buat terus jatuh dan bangun lagi. Jadi kalau ada yang bilang mau jadi kaya tapi nggak mau kehilangan waktu santai, nggak mau jauh dari lingkungan nyaman, dan nggak mau nurunin gengsi, ya kemungkinan besar cuma sebatas wacana. Karena kekayaan bukan buat mereka yang pengen enaknya doang, tapi buat mereka yang sanggup lewatin masa-masa nggak enak dengan kepala tegak dan semangat yang tetap nyala. Dan nggak ada yang instan, nggak ada jalan pintas, tapi ada jalan yang jelas, yaitu jalan pengorbanan. Jalan yang mungkin sepi, tapi justru di situ ruang sukses masih kosong. Bukan karena nggak ada yang tahu jalannya, tapi karena dikit yang mau jalanin. Lambat itu nggak masalah, asal terus jalan. Dan kaya itu bukan garis finish, tapi proses. Proses jadi pribadi yang bisa mengendalikan keuangan, bukan dikendalikan uang. Proses jadi orang yang kuat menunda kesenangan demi kebebasan jangka panjang. Proses jadi manusia yang berani kehilangan untuk bisa dapat lebih. Kalau sekarang lagi ada di titik ngerasa kehilangan, ngerasa sendiri, ngerasa perjuangan gak dihargai, tenang, mungkin itu tanda bahwa kamu lagi ada di jalur yang tepat. Karena semua orang sukses pernah ada di posisi itu, posisi di mana mereka harus ninggalin sesuatu yang dulu disayang demi sesuatu yang lebih besar di depan sana. Bukan karena mereka nggak takut kehilangan, tapi karena mereka tahu apa yang dituju lebih layak dikejar. Yang penting bukan seberapa banyak yang dikorbanin, tapi seberapa ikhlas dan konsisten menjalani pengorbanan itu. Karena dari situ, jalan akan kebuka, peluang akan datang, dan kekayaan yang sesungguhnya bukan cuma soal saldo, tapi soal kemampuan hidup bebas tanpa cemas. Jadi kalau sekarang lagi bingung harus mulai dari mana, coba deh lihat apa yang selama ini bikin berat melangkah. Bisa jadi itu yang harus dikorbankan, bukan karena itu buruk, tapi karena ada yang lebih baik di depan. Dan yang lebih baik itu cuma bisa ditemui kalau kita berani melangkah ringan tanpa beban berlebih di pundak. Pengorbanan bukan akhir, tapi justru pintu pembuka untuk masuk ke fase hidup yang baru. Fase di mana kontrol ada di tangan, bukan di dompet orang lain. Fase di mana hidup nggak lagi ditentukan oleh nasib, tapi oleh keputusan-keputusan kecil yang konsisten. Dan itu semua dimulai dari satu hal, berani melepaskan. Semoga video ini bermanfaat ya. See you next video.